Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat kemampuan untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin izin memperkenalkan diri. Nama saya Surya Ramadhani, NPM 2021, kelas HTND Matkul Pendidikan dan Keluarga Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi Hukum Tata Negara, Direktorat UIN Raden Intan Bandar Lampung. Di sini saya mewakili dari teman-teman saya dari kelas HTND akan menjelaskan materi tentang moderasi beragama meneguhkan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan, yaitu saya ulang lagi, materinya adalah moderasi beragama meneguhkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu kita mulai saja langsung. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Secara spesifik, suku bangsa Jawa adalah suku bahasa terbesar dengan populasi mencapai 41,7%. Dari seluruh penduduk Indonesia, semboyan nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda sikap tetapi tetap satu juga, memiliki makna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kelahiran negara ataupun kesatuan negara Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara pluralisme agama karena tidak hanya memeluk satu agama melainkan lebih dari satu agama lainnya beserta kepercayaannya. Artinya setiap orang Indonesia yang ada di Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan mengajarkan sesuai dengan keyakinannya. Selanjutnya yaitu bahasannya. Yang pertama yaitu pengertian moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Saya akan menjelaskan langsung saja. Moderasi beragama adalah sebuah pergerakan yang mencoba merukunkan agama Islam dengan nilai-nilai modern dari Barat seperti nasionalisme, demokrasi, hak-hak sipil nasional, kesastraan, dan perjuangan nasional. Gerakan ini dapat berupa peninjauan secara kritis terhadap konsep-konsep lama dan metode-metode fikih serta penggunaan pendekatan tafsir yang baru. Pergerakan ini merupakan salah satu pergerakan Islam pertama yang muncul pada pertengahan abad ke-19 sebagai tahapan perubahan pesat yang terjadi akibat dominasi Barat terhadap dunia Muslim. Para pendirinya meliputi Muhammad Abduh, seorang syekh dari Universitas Al-Azhar, dan Jamaluddin Al-Ghafani. Tokoh-tokoh gerakan moderasi beragama pertama memakai istilah Salafiyah untuk menyebut upaya mereka untuk memperbarui pemikiran Islam. Tetapi gerakan Salafiyahnya sangatlah berbeda dengan aliran yang kini disebut dengan Salafiyah. Moderasisme tidak sama dengan sekularisme karena para pendukungnya masih merasa bahwa agama memiliki peranan yang penting dalam kehidupan bernegara. Sementara Salafiyah dan Islamisme juga bertolak belakang dengan modernisme Islam karena tokoh modernis menerima lembaga dan nilai-nilai dari Eropa. Dua pengertian nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa. Bagaimanakah pengertian nilai-nilai Pancasila dalam kita berbangsa ataupun bernegara? Nah, itu akan dijelaskan di dalam ini. Langsung saja, nilai-nilai Pancasila merupakan pegangan besar bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala keputusan, kebijakan, dan aktivitas yang dilakukan baik pemerintah maupun oleh masyarakat Indonesia sendiri harus berpedoman dengan Pancasila. Fungsi Pancasila memang krusial itu karena pada dasarnya dia adalah rujukan dari segala aktivitas kita sebagai bangsa dan negara.
Oleh karena itu, Pancasila memegang peranan yang penting sebagai inti dan jiwa dari bangsa Indonesia. Jika Pancasila tidak ada, maka bangsa Indonesia akan kehilangan ruh atau pedomannya. Pancasila juga merupakan ideologi yang terbuka. Artinya apa? Dia dapat beradaptasi dengan mudah di segala zaman. Adaptasi yang mudah ini disebabkan karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut itu sangatlah umum. Jadi mudah dilaksanakan dan mudah diterima oleh masyarakat umum lainnya. Jadi mau dari zaman dulu sampai zaman ke depan, mungkin bahkan berabad-abad ke depan pun Pancasila tetap dijadikan sebagai pedoman negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi-fungsi nilai Pancasila. Nah, apa saja kan fungsi-fungsi tersebut? Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai nilai kehidupan masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Apakah maksudnya merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya pribadi bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup Pancasila tersebut. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila yang terakhir ini nilainya adalah sebagai dasar bangsa Indonesia, yaitu untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia sendiri, yang mengatur semua pelaksanaan sistem kenegaraan yang sesuai dengan Pancasila tersebut. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu tadi semua sangatlah penting bagi seluruh rakyat Indonesia maupun tatanan negaranya. Saya akan menyebutkan apa saja rambu-rambu moderasi. Rambu-rambu moderasi ada 5. Yang pertama yaitu pemahaman Islam secara komprehensif. Dan yang kedua yaitu keseimbangan antara ketetapan syariah dan perubahan zaman. Yang ketiga, dukungan kepada kedamaian dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pengakuan akan pluralitas agama, budaya, dan politik. Dan yang terakhir yaitu pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Jadi itu semua tadi adalah rambu-rambu moderasi. Selanjutnya saya akan menyimpulkan apa saja kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan saya di atas tadi. Kesimpulannya adalah yang pertama yaitu bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan namun masih dapat bersatu dengan adanya Pancasila. Karena Pancasila adalah salah satu dasar negara Republik Indonesia yang dibuat dengan tujuan landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan meyakininya, mengajarkannya yang mereka anggap paling benar dan tanpa ada unsur-unsur paksaan manapun. Selain itu, bangsa Indonesia juga mengajarkan sikap toleransi antar umat beragama lainnya untuk tidak mengganggu umat yang sedang mengerjakan ibadah. Baiklah, itu semua tadi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kesimpulannya adalah kita sebagai warga negara Indonesia, marilah kita mengamalkan ideologi Pancasila maupun peraturan-peraturan yang sudah terbentuk dalam Undang-Undang Kesatuan Negara Republik Indonesia. Jadilah warga negara yang tertib, jadilah warga negara yang taat. Karena dengan ketaatan kita semua akan menjadikan Indonesia yang menjadi negara yang maju dan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mudah-mudahan kita semua di sini dapat mengamalkannya. Cukup sekian dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.